Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2314010011, ingin menjelaskan materi terkait mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu materi yang pertama yaitu konsep pendidikan dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق Allahul Azim. Baik, poin selanjutnya yaitu arti perkata. Qul, katakanlah, amanna, kami beriman, billah, kepada Allah, wa ma unzila, yang diturunkan, alaina, atas kami, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan, ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq wa Ya'qub, dan Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub, wal asbat, dan keturunannya, wa ma utiya, yang diberikan kepada Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, Nabi Musa dan Nabi Isa dan para nabi-nabi dari Tuhanmu, la nufarriqu, tidak dibeda-bedakan, baina, di antara, ahadin, seseorang, minhum, dari mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ayat 85, waman, barang siapa, ya betari, mencari, ghairah, selain, islami dina, agama Islam, falan yuqabalah, maka tidak diterima, minhu, darinya, wa huwa fi, dan dia di al-akhirah, akhirat, minal khasirin, dari golongan orang yang merugi. Lanjut kepada ayat 86. Kaifa, bagaimana, yahdillah, Allah memberi petunjuk, qauman, kepada kaum, kafaru ba'da, kaum kafir sesudah imanihim, mereka beriman, wa syahidu, dan meyakinkan, anna rasulah, bahwa Rasul adalah hak, benar, waja'ahum, dan datang pada mereka, al-bayyinat, bukti atau keterangan, wallahu la, dan Allah tidak
yahdi memberi petunjuk al-qaum kaum zalimin, orang-orang yang zalim. Lanjut ayat ke-87. Ulaika, mereka itu, jazaohum, balasan mereka, anna alaihim, sesungguhnya atas mereka, la'natullah, Allah mengutuk mereka, wal malaikah, dan malaikat-malaikat, wan nas, dan manusia, ajma'in, secara keseluruhan. Quran Surah Ali Imran ayat 84-87. Kandungan isi Surah Ali Imran ayat 84-87. Yang pertama itu ayat 84, Allah memerintahkan untuk beriman kepada semua rasulnya tanpa membeda-bedakan nabi dan rasul. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan keimanannya kepada Allah, wahyu yang diturunkan kepadanya, serta kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan lainnya, serta keturunannya, dan kepada kitab-kitab Taurat, Zabur, serta Injil. Islam mengajarkan bahwasannya semua nabi itu membawa tauhid, ajaran tauhid. Ayat ke-85 mengandung makna bahwasannya Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar dan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Lalu kandungan ayat 86 yaitu Allah mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, rahmat, dan menyaksikan kebenaran malah memilih pada kekafiran, dan mereka itulah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kandungan ayat ke-87 berarti orang-orang yang kafir setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah laknat dari Allah, lalu laknat dari malaikat serta seluruh umat manusia, dan balasannya di akhirat yaitu azab yang sangat pedih. Lalu poin selanjutnya yaitu materi tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Quran Surah Yunus ayat 84-87. Yang pertama ayat 84. Asbabun nuzul dari ayat 84 yaitu ayat ini diturunkan untuk menegaskan bahwasannya Islam itu bukanlah agama baru yang terputus dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nah, sebaliknya Islam itu adalah kelanjutan dari ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dahulu seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Nah, hal ini menjadi bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hanya beriman kepada nabi-nabi terdahulu dan kitab-kitab terdahulu tapi menolak ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Lalu asbabun nuzul ayat 85 yaitu diriwayatkan bahwasannya ayat ini itu turun sebagai peringatan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang enggan menerima ajaran dari ajaran Islam. Mereka mengklaim bahwa agama yang sudah mereka anut itu sudah cukup dan tidak perlu ditambah atau disambung lagi dengan agama Islam. Allah menegaskan bahwa satu-satunya agama yang paling diterima oleh Allah, yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dan siapapun yang mencari agama selain Allah adalah orang yang agama yang tidak diterima. Lalu ayat ke-86 sebagian para mufasir menafsirkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sekelompok orang yang awalnya masuk Islam namun setelah itu mereka murtad atau meninggalkan agama Islam. Nah, salah satu riwayat menyebutkan bahwasannya ayat ini turun mengenai seorang laki-laki dari kaum Ansor yang murtad setelah sebelumnya memeluk agama Islam. Lalu kandungan ayat 87 ayat ini turun sebagai ancaman bagi mereka yang memilih keluar dari Islam setelah mendapatkan hidayah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasannya ayat ini berkaitan dengan kelompok orang yang menolak ajaran agama Islam, yang menolak keimanan kepada Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya mengaku beriman. Nah, lalu mereka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 84-87. Nilai yang pertama yaitu nilai pendidikan akidah atau keimanan, yang mana keimanan kepada seluruh nabi dan juga kitab-kitab Allah. Islam mengajarkan bahwa semua nabi diutus untuk menyampaikan kebenaran sehingga tidak boleh membeda-bedakan mereka. Lalu
nilai pendidikan moral dan etika, yaitu tidak mudah terpengaruh dan tetap teguh dalam Islam. Pendidikan Islam mengajarkan agar kita memiliki keteguhan dan tidak mudah goyah oleh godaan duniawi. Lalu yang ketiga, nilai pendidikan hukuman dan juga konsekuensi perbuatan, bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya tersendiri. Misalnya ketika kita memilih tidak beriman atau kekufuran, maka konsekuensinya adalah azab yang pedih. Lalu yang keempat, nilai pendidikan sosial dan juga ukhuwah Islamiyah. Kita dituntut untuk persatuan dalam Islam. Umat Islam harus bersatu dalam satu keimanan yang benar dan tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.